Jangan sekelas Caimin masa menggunakan data yang tidak valid dan reliable. Kalau cuma dasarnya pengguna media sosial saja, big datanya tadi, jangan banyak buzzer, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rekan-rekan semua, pemirsa Bincang-Bincang Haris. Ya, hari ini kita coba akan diskusi terkait dengan ada isu-isu nasional dan lokal. Ini terkait dengan ada isu terkait dengan ada beberapa partai politik yang ingin mengajukan penundaan pemilu di 2024. Nah, sebelum saya on air di Bincang-Bincang Hari, sebetulnya saya dengan teman-teman di BIX, atau kita menyebutnya, kebetulan saya jadi peneliti senior di sana, di Banten Institute for Governance Studies, atau kami singkat dengan BIX, sebuah lembaga riset kajian politik dan sebagainya. Nah, di sana saya dengan kawan-kawan, terutama dengan tim peneliti lainnya, ini mengkaji beberapa isu, terutama isu politik. Nah, yang menjadi perbincangan yang hangat yaitu terkait dengan ada berapa instrumen atau partai-partai politik, terutama partai-partai besar ini yang mewacanakan ingin menunda pemilu 2024 ke 2027 atau ada perpanjangan waktu 2 tahun. Nah, kita bahas dari berbagai sudut pandang tentunya. Yang pertama tentunya ada yang pro dan yang kontra. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu dulu partai mana saja yang dasar alasannya apa yang mengajukan penundaan pemilu ke 2024. Nah, misalkan yang pertama ini dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, di mana ketua umumnya Gus Muhaimin atau Caimin kita mengenalnya, Muhaimin Iskandar, ini mengajukan atau mengusulkan pelaksanaan pemilu 2024 itu diundur. Dengan alasan dia mendapatkan informasi dari big data, katanya, dari sekian juta pengguna akun media sosial, ini 60%-nya itu mendukung penundaan pemilu dan 40%-nya menolak penundaan pemilu. Jadi dia dengan aspirasi itu maka dia mengusulkan penundaan pemilu di 2024 ini pasangan. Nah, pertanyaan saya gini, itu Cak dapat data dari mana, Cak? Pertanyaan keduanya, datanya itu valid dan reliable tidak, Cak? Jangan sekelas Caimin masa menggunakan data yang tidak valid dan reliable. Kalau cuma dasarnya pengguna media sosial saja, big datanya tadi, jangan banyak buzzer, Cak. Gitu kan? Ini yang harus diperhatikan juga nih ketua umum PKB nih, Caimin. Yang saya lihat juga getol-getol banget nih, kayaknya udah mulai deklarasi, ya kan? Termasuk timnya mungkin menggunakan instrumen-instrumen, beberapa teman-teman mahasiswa gitu untuk deklarasi di Banten gitu kan, kalau di Banten ya. Nah, itu pertama dari PKB Caimin. Yang kedua dari Partai Golkar, partai besar juga ini, melalui ketua umumnya Golkar, Pak Erlangga Hartarto, ini menerima aspirasi katanya dari para petani sawit. Nah, kata dia aspirasinya yang harus disampaikan yaitu karena keberhasilan pembangunan dan butuh keberlanjutan keberhasilan pembangunan ini, sehingga alangkah baiknya jika aspirasinya ditampung kemudian disampaikan lagi, yaitu terkait dengan secara efektif efisien pemerintahan harus dilanjutkan lagi, ya kan, sampai setahun atau 2 tahun lainnya, atau kurang lebih 2024 ditunda sampai ke 2026 atau 2027. Nah, ini juga tidak menjadi dasar hukum yang kuat ya. Kemudian partai lain yang mendukung atau ingin sekali pemilu itu 2024 itu ditunda yaitu Partai PAN. Ketua umumnya juga Zulkifli Hasan juga menyampaikan dengan alasan keseriusan pemerintah saat ini menangani kondisi pandemi dan ekonomi dan sebagainya, sehingga butuh keberlanjutan dan ini kalau diadakan di tahun 2024 ini kurang lebih katanya anggarannya itu memboroskan anggaran.
Karena menurut beliau, saya kutip dari beberapa kutipan beliau yang terbit di media-media online, beliau menyebutkan, Pak Zulkifli Hasan menyebutkan tahun 2024 ada kenaikan biaya pemilu. Yang terakhir katanya beliau dengar dan lihat itu ajuannya yaitu 180 sampai 190-an triliun. Ya kan? Nah ini dari 400 naiknya aja 180 sampai 190 triliun dari 400 triliun. Nah ini kurang lebih ini menjadi alasan katanya untuk menghemat anggaran pemilu. Kemudian dia juga dasarnya untuk melakukan penundaan karena terakhir katanya survei kepuasan kinerja pemerintah khususnya pemerintahan Pak Jokowi hari ini lebih dari 70%, tepatnya 73%. Nah, sehingga memutuskan setuju dan usul pemilu 2024 itu diundur karena berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat berbagai kalangan. Ini. Nah kemudian kalau kita melihat itu tadi ada 3 partai yang kurang lebih setuju atau mereka mendukung pemilu ditunda 2024, ditunda ke 2 tahun, 3 tahun atau 2 tahun ke depan. Ada partai-partai juga yang menolak pemilu 2024 itu ditunda. Yang paling kencang juga itu ternyata PDIP. PDIP di mana juga ini partai pengusung utama nih Pak Jokowi. Dia aja nggak setuju ke PDIP untuk ditunda. Selain PDIP ada Gerindra yang melalui pernyataan dari ketua umumnya Pak Prabowo ingin menjaga konstitusi. Wah ini merupakan hal yang baik karena beliau juga harus mencontohkan suara patriotisme ya, gitu kan. Tidak mungkin dong beliau melanggar konstitusi gitu kan. Kemudian partai lain yang selain PDIP ada P3, kemudian ada juga Gelora, Partai Demokrat, Partai PKS dan Partai PSI. Tapi ada yang unik kalau PSI. Menurut juru bicaranya katanya PSI menolak untuk penundaan pemilu 2024. Daripada menunda pemilu lebih baik katanya Pak Jokowi 3 periode. Ini lebih cilaka lagi. Ini jelas justru melanggar konstitusi. Kita semua paham dan tahu bahwa di kita presiden, ini masa jabatan presiden diatur di Undang-Undang Dasar pasal 7. Disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sehingga Pak Jokowi sudah 2 periode jadi presiden nih, 2 kali dan 2 kali dan 2 periode jadi presiden. Jadi beliau tidak mungkin lagi dipilih jadi presiden untuk periode ketiga. Tapi apa yang tidak mungkin? Bisa. Tapi amandemen butuh dirubah undang-undang dasarnya. Berarti harus ada amandemen kelima merubah undang-undang dasar. Dan ini pertanyaan saya kan, spiritnya berarti tidak lagi sama dengan spirit era reformasi dan demokrasi, ya kan? Dimana kita perjuangan pada zaman Orde Baru akhirnya lahir pada zaman era reformasi, dan hari ini kita petik buah dari era reformasi, yaitu salah satunya yaitu masa jabatan presiden. Saya yakin kalau diminta nanti dirubah menjadi ditunda ke 2027 atau 2002 tahun ya, 2024 misalnya ditunda ke 2026 atau 2027, ya kan? Pertanyaannya nggak mungkin kan besok udah tambah lagi, tunda lagi, atau bahkan bisa kalau misalnya disetujui 3 periode, nanti besok ubah lagi jadi 4 periode, 5 periode, 6 periode dan sebagainya. Nah ini menjadi polemik kita, nggak akan selesai nanti era demokrasi kita. Nah kemudian mungkin nggak Pak Jokowi jadi presiden kembali? Tadi kalau presiden nggak mungkin, tapi kalau beliau mencalonkan diri jadi wakil presiden boleh. Karena kan dia baru 2 kali jadi presiden, wakil presidennya belum pernah, ya kan? Ya kalau Pak Jokowi mau gitu kan, daripada 3 periode bapaknya jadi wakil presiden, gitu. Tapi saya pikir secara etika politik, etika tidak diatur ya dalam aturan ini. Jadi diperbolehkan, aturannya diperbolehkan, tapi secara etika yang tidak tertulisnya, masa sih dari presiden mencalonkan jadi wakil presiden? Tapi kalau tujuannya baik dan ini kenapa tidak? Gitu kan? Itu tidak melanggar dan sebagainya. Nah, kontekstual ini yang kita bahas hari ini terkait dengan partai-partai yang ingin mengajukan penundaan pemilu.
saya pertama melihatnya tidak esensi dan tidak mengenai dasar hukumnya, tidak esensi. Yang kedua, pasti ada desain besarnya, ya, desain besar di belakangnya. Ini yang mencoba mengeluarkan isu-isu tersebut. Karena saya kira absurd banget pernyataan Caimin dari PKB, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar ini sangat absurd juga. Dia dapat big data, tapi tadi apakah terjamin validitas dan reliable data tadi? Apalagi dari media sosial yang kita paham hari ini banyak buzzer dan sebagainya, ya kan? Itu tidak menjadi alasan kontekstual dan sebagainya. Kalau dari Golkar juga tadi Pak Erlangga Hartarto alasannya juga tidak sangat esensi. Dia katanya dari karena beliau itu Menko, ada salah satu misalnya petani-petani sawit yang mengeluarkan aspirasinya. Ini juga tidak esensi. Ya. Kemudian PAN juga sama. Bahkan dia kata Pak Zulkifli Hasan waktu pembukaan rapat kerja katanya nasional, ini dia menyebutkan apakah layak ditunda. Dia menanyakan itu di petinggi-tinggi PAN, akhirnya semua menjawab layak yang sama. Nah ini kan jadi saya pikir jadi lelucon, udah kayak lagi stand up komedi gitu loh, ya kan? Wacana politik jadi stand up komedi gini kan. Nah kemudian saya melihatnya dari sudut pandang yang lain. Saya mengkhawatirkan isu penundaan pemilu 2024 ini ada grand design besarnya, ada operasi politik besar-besaran, sehingga isu ini wacananya coba dimunculkan, isunya dimunculkan. Ketika nanti akan ditangkap isu ini menjadi sebuah hal, akhirnya ya udah, karena ini banyak hal yang meminta ini, kita rubah. Pertanyaan saya dengan sekarang tahun 2022 memasuki era tahun politik 2023 nanti, ya kan 2024 pelaksanaan, ini dengan merubah amandemen itu nggak semudah hal membayangkan kita merubah suatu hal ya gitu kan, sangat sulit sekali prosedurnya, prosesnya dan sebagainya, sehingga saya pikir sangat tidak memungkinkan. Kemudian saya melihatnya kalau saya baca dari beberapa kutipan jurnal teori politik, hal seperti ini sebetulnya disebutnya kalau bahasa awamnya cek ombak, tapi kalau bahasa ininya testing the weather. Jadi kita kalau mau cek ombak itu atau testing the weather itu kita ngeliat dulu nih isu dilemparkan ke publik, sehingga respon publik bagaimana. Jika respon publik aware gitu kan, menerima, ini bisa agenda setting selanjutnya dalam sebuah kebijakan, proses agenda setting, isunya dimainkan, isu publiknya mencuat, dipilih nanti apakah ini masuk dalam agenda setting atau tidak. Kalau masuk dalam agenda setting, ini maka akan dilanjutkan. Tapi kalau tidak masuk, maka ini akan di cut off, akan tidak masuk dalam agenda setting. Nah ini sebenarnya takutnya ada grand design atau operasi politik besar-besaran terkait dengan hal ini. Ini yang sangat disayangkan, karena kalau ini dibiarkan begitu saja esensinya, ini yang jelek malah Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi sendiri sudah Pak Jokowi sendiri juga hari ini dari kemarin dia sudah menegaskan dalam konferensi persnya di konten media sosial sebagainya, dia menegaskan tidak ada 3 periode kata dia. Dia menegaskan itu tidak ada. Ini juga butuh Pak Jokowi juga mengklarifikasi juga, karena ini menggaungkan ini partai-partai pendukung Bapak, ya kan, partai koalisi loh. Ada PAN, PKB dan Golkar. Ini kan partai koalisi pendukung, sehingga sangat disayangkan. Takutnya kalau ini dibiarkan isunya liar, disangkanya ini betul-betul memang grand design untuk Pak Jokowi lagi. Maka saran hemat saya, ini harus ada sikap pernyataan yang tegas dari Pak Jokowi bahwa 2024 clear, ini pemilu tetap dilaksanakan, ya kan? Tidak ada isu penundaan, tidak ada isu-isu terkait dengan 3 periode. Ini sangat disarankan karena ini untuk menjaga marwah dari proses demokrasi sendiri yang diperjuangkan oleh kakak-kakak kita semuanya, para pejuang era reformasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga mengharapkan dari partai-partai koalisi lainnya yang hari ini sudah menolak terjadi penundaan, kita berharap hal ini juga menjadi sebuah konsistensi dari konsistennya dari partai politik dengan ucapan dan janjinya itu. Ini menjadikan kita berharap jadi sebuah konsisten mereka juga ketika mereka berucap, mereka menolak dalam penundaan pemilu, mereka menolak ya isu ini,
ya tentunya ini juga harus dijawantakan pada pernyataan-pernyataan dari ketua umumnya. Dan sebagian besar sudah mewacanakan dan sudah membuat pernyataan yang sangat tegas terkait dengan pelaksanaan ini. Nah, mungkin hanya itu diskusi kita bahwa hari ini terkait dengan wacana Pilpres 2024 ini ditunda. Saya harap ini cuma hanya guyonan dan lelucon saja dari para aktor politik. Yang saya pikir hari ini dia bukan lagi menjadi aktor politik, tapi jadi komika atau jadi stand up comedian. Itu saja diskusi kita. Mudah-mudahan ini sangat bisa dipahami, karena kalau ingin dirubah berarti berubah konstitusi kita juga, undang-undang dasar kita. Dan ini prosesnya sangat berat sekali. Dan kita sama-sama jaga marwah reformasi dan demokrasi kita di negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.